wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita masih membahas tentang najis, termasuk syarat sholat yang kedua, yaitu kita harus suci daripada najis. Yang sebelumnya syarat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa itu najis? Didefinisikan oleh para ulama, dan kebanyakan mereka mendefinisikan dengan contoh. Najis itu adalah khamar, najis itu adalah raus, kotoran, semua yang keluar dari kemaluan dubur dan kubulnya hewan itu adalah najis. Sekecil apapun hewan tersebut, bahkan kotorannya ikan pun dihukumi najis. Nanah, darah, muntahan, kebanyakan ulama mendefinisikannya seperti itu. Nah, tetapi di kitab Al-Yaqut An-Nafis didefinisikan bahwa najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang bisa mencegah kesahihan salat. Sesuatu yang menjijikkan, yang bisa mencegah kesahihan salat. Najis pasti sesuatu yang menjijikkan, itu pasti. Nah, terus ada orang yang dia tidak jijik dengan kotoran, bagaimana? Ada kotoran diambil, dibuang, nggak pakai alat apapun, langsung pakai tangan, dan dia nggak jijik ketika makan, nggak keinget ke sana. Itu bagaimana hukumnya? Nggak dihukumi, karena menjijikkan dan tidaknya satu barang itu bukan per individu manusia. Hukum menjijikkan dan tidak itu iktibarnya adalah tabiat kaum Quraisy. Ukurannya adalah tabiat kaum Quraisy. Maka orang yang mereka memakan jangkrik, memakan kecoa, memakan serangga-serangga, sirahu digoreng, dikasih tepung. Ini kan mereka nggak jijik itu, malah seneng gitu. Ular jati itu pun mereka dimakan, digoreng, kan gitu. Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak jijik. Padahal kaidah di dalam fikih mengatakan kullu mustaqbarin haram. Segala sesuatu yang menjijikkan hukumnya tidak boleh dimakan. Ulat jati tidak boleh dimakan, sirahu tidak boleh, serangga seperti kecoa, jangkrik tidak boleh, ulat tawon, ya kan? Masih ada di sini yang makan ulat tawon, katanya sih enak, saya nggak pernah makan. Ulat tawon itu mustaqbal, yang menjijikkan maka dihukumi haram. Ini dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Kaidahnya seperti itu. Maka saya kan enggak menjijikkan, enggak ada hubungannya. Mau jijik enggak jijik tetap haram. Kenapa? Ukuran menjijikkan adalah tabiat kaum Quraisy, bukan kita berindividu manusia. Nah di sini dicontohkan
Najis itu seperti raus. Raus itu kotoran yang keluar dari dubur. Nah, istilahnya manusia ya kemaluan belaka. Semua raus, semua kotoran yang keluar dari dubur kotoran, hukumnya adalah najis. Baik itu dari semut atau dari lalat. Kita saya pernah mencoba beberapa kali. Ketika lalat hinggap di tangan saya nggak usir, saya biarin aja. Nggak lama dia pasti akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, cairan. Warnanya agak kuning. Ada yang pernah mencoba? Belum. Nah, nanti dicoba ya. Hinggap dimanapun perhatiin. Biasanya tempat-tempat yang agak lembab gitu, dia cepet banget ngeluarin, cepet banget. Ya. Itu namanya raus. Kotoran ikan bagaimana? Kita punya akuarium, kita perhatikan nanti ikan akan membuang apa? Akan membuang kotorannya. Kotoran ikan itu seperti cacing. Ya, dia itu apa? Panjang gitu, seperti cacing. Tapi itu bukan cacing, itu kotoran. Nah, itu hukumnya najis loh. Kenapa? Karena keluar dari dubur. Begitupun semua yang keluar dari kubur, dari kemaluan depan, dari hewan apapun itu, dari manusia atau non manusia, yang penting dia hewan, maka dihukumi najis. Walau kana min irin, walaupun kotoran atau pipis itu dari satu burung atau dari satu ikan samak, wajarotin dari belalang. Ya kan, ikan belalang boleh kita makan, burung tertentu boleh kita makan dagingnya, kotorannya hukumnya najis. Dalam madhab siapa? Madhab Syafi'i. Madhab Hanafi iya najis. Emang ada yang mengatakan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya hukumnya suci? Ada. Siapa itu? Madhab Maliki dan Madhab Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahwa kotorannya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu hukumnya suci. Bukan halal ya, suci, tapi bukan halal, nggak boleh makan kotoran, hukumnya suci. Kotorannya ayam halal, bukan halal, suci. Kotorannya bebek, angsa, suci. Kenapa? Karena dagingnya tidak boleh dimakan. Kambing, sapi, suci. Menurut siapa? Madhab Malik. Imam Malik bin Anas mengatakan seperti ini. Maka kaidah di dalam fikih mereka adalah semua kotoran yang keluar dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya, hukumnya suci. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ada seorang kaum yang berhijrah ke Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka terkena satu penyakit gara-gara cuaca yang ada di Madinah. Nggak terbiasa dingin, kena cuaca dingin. Mereka sakit, kemudian datang kabar sakitnya ini kepada Rasul, didengar oleh Rasul. Akhirnya Rasul pun perintahkan kaum tersebut untuk supaya meminum pipisnya unta, air kencing unta dan susunya unta. Dan gak lama mereka dengar itu langsung cepet-cepet ambil kencingnya unta dan susu untuk diapain? Diminum. Nah, dari sinilah kemudian muncul istinbatul ahkam bahwa kencingnya unta itu boleh diminum. Sesuatu yang boleh diminum menandakan kalau dia itu tidaklah najis. Alasan pertama karena dalil hadis, dan alasan kedua karena lil usr, sulit bagi kita menghindari orang yang
berternak mesti berternak hewan yang halal dimakan dagingnya. Beternak ayam, beternak bebek, beternak kambing, sapi, kerbau, itu mesti yang dia ternak. Nggak mungkin beternak hewan yang haram dimakan dagingnya, itu enggak. Zaman dulu nggak ada. Macan kok diternak, nggak ada. Zaman dulu ya. Zaman sekarang ada beberapa orang yang punya duit ternak macan, ada, gitu ya. Nah, dikarenakan sifat ternak ini sulit menghindar dari kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran kambing yang ia ternak, akhirnya dimudahkan. Al-Islamu yusrun, Islam itu mudah. Ini alasan kedua atau dalil kedua menggunakan kaidah fikih. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Kotoran hewan walaupun boleh dimakan dagingnya, hukumnya tetaplah najis. Ya, kencingnya pun sama. Wa mala nafsalahu sa'ilatun, begitupun hewan yang tidak mengalir darahnya jika kita potong. Anggota tubuhnya dipotong kakinya, dia darahnya nggak ngalir seperti lalat. Dia nggak akan ngalir toh. Nah, maka kotorannya itu hukumnya juga najis. Ya, hukumnya najis. Au min makulin lahmuhu, ataupun hewan yang boleh dimakan dagingnya, kotorannya juga najis. Kama likin wa Ahmad innahuma tahirani minal ma'kul, tadi yang kami sampaikan bahwa Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal memiliki pendapat kalau kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya hukumnya suci. Nah, beres masalah kotoran. Masih ingat kotoran dan kencingnya hewan, manusia dan hewan, suci atau najis, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama isinya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan semuanya najis tanpa terkecuali. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dibagi dua, boleh dimakan dagingnya atau enggak. Kalau boleh dimakan dagingnya, kotorannya suci. Kalau enggak boleh dimakan dagingnya, kotorannya najis. Ya. Berikutnya ada permasalahan walau rofat, dan jika mengeluarkan kotoran, auqaat atau muntah, apa bahimatun, satu hewan, habban memuntahkan atau mengeluarkan kotoran yang masih berupa biji. Ada satu hewan, dia itu udah makan biji-bijian banyak, kemudian memuntahkan biji atau makan semangka atau makan kopi, ya kan? Kemudian dikeluarkan baik dari fesesnya itu, kotorannya, atau dimuntahkan. Karena kaidahnya begini, satu makanan atau sesuatu yang sudah memasuki kerongkongan kita, ya, kemudian keluar lagi, itu masuk kategori najis. Tapi kalau masih dikunyah saja itu enggak, masih suci. Ya, kalau sudah melewati kerongkongan sini hukumnya najis, gitu ya. Nah, makanya dibahas di dalam fikih. Punten nih, agak sesuatu yang menjijikkan. Dulu waktu kami kecil, ketika makan semangka itu, buah kotoran itu, mesti ngelihat ada biji-biji yang masih utuh. Ada yang pernah tahu? Nah, biji itu hukumnya najis atau tidak? Gitu ya. Nah, kopi luwak, kalau memang dia itu asli kopi luwak, katanya harus ditelan dulu oleh musang luwak, kemudian dibuang bersama kotorannya dan masih berupa biji. Nah, biji tersebut itu hukumnya najis atau suci, ya. Maka jawabannya adalah fa'ingkana sulban bihaitsu lau zuri'a nabata fa'ingkana, maka jika ada apa hak itu sulban masih keras, bihaitsu lau zuri'a sekiranya jika ditanam apa hak
nabata maka pasti akan tumbuh, famutanajisun maka itu semua hukumnya mutanajis, yuksal wa yukra. Ada kopi luwak dimakan oleh Musa, ditelan oleh Musa, kemudian keluar bersama kotoran. Najis atau suci, lihat si kopinya itu masih keras atau sudah lembek. Kalau kopinya masih keras dan umpama kita ambil kita tanam dia itu masih bisa tumbuh menjadi pohon, maka itu kopi hukumnya mutanajis. Mutanajis itu beda dengan najis. Kalau najis nggak bisa disucikan, seperti pipis, kotoran manusia, darah, nanah, dia namanya najis, tidak bisa disucikan. Nah, kalau mutanajis dia itu benda yang terkena najis. Seperti inilah botol, dia itu terkena najis, bisa disucikan enggak? Bisa. Nah, maka biji tadi, biji kopi yang ditelan oleh luwak atau musang, dia itu namanya mutanajis kalau masih keras. Tapi kalau sudah lembek itu masuk kategori najis. Bahkan di I'anatul Talibin itu disebutkan, andai ada manusia memakan beras, ya, memakan beras, menelan, ya, bukan dikunyah, ditelan berasnya, kemudian seperempat beras, seperempat kilo ditelan semua, kemudian keluar masih keras, maka dicuci kembali dia akan menjadi suci, gitu ya. Jadi kepake enggak fikih yang kayak gini? Mungkin bisa kepake karena kemungkinan kejadian itu ada. Dulu kita di Demak, di Jawa Tengah itu sering membuat kuaci dari biji semangka. Ada yang pernah makan kuaci biji semangka? Kuaci kan biasa bunga matahari. Nah, kalau di Demak itu membuat kuaci dari biji semangka. Ya, semangka yang kecil itu semangka biji, asli semangka biji, ya, bukan semangka buah. Kalau semangka buah, kuacinya sulit kita, isinya sulit kita makan nantinya. Semangka biji. Nah, semangka biji itu kalau dimakan kan orang nggak mungkin mengunyah seluruh kuacinya atau isinya. Akhirnya ditelanlah itu isi semangka dan keluarnya pun masih berupa isi semangka. Diambil satu persatu, dicuci, kemudian jadiin kuaci. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Dikarenakan itu kuaci isi semangka mutanajis, ya. Barang yang terkena najis maka masih boleh bisa disucikan. Yusal wa yukar, cuci dulu benar-benar bersih baru kemudian dimakan. Wa illa, jika si bijinya itu sudah lembek, fanajisun, maka hukumnya adalah najis. Nah, wafil majmu'i, disebutkan di dalam kitab Al-Majmu', siapa kitabnya? Imam An-Nawawi, syarah daripada kitab Imam Syairazi yang bernama Al-Muhaddab. Abu Ishaq Al-Syairazi punya kitab namanya Al-Muhaddab, disyarah oleh beliau Imam Nawawi, namanya kitab Al-Majmu'. Jumlah jilidnya ada 23 jilid. Nah, saya dulu pernah dapat hadiah kitab Al-Majmu', tapi yang 17 atau 13 jilid, ya, dari maktabah apa dulu namanya itu, yang di Cicadas, apa namanya, Darul Qutub. Nah, Darul Qutub Al-Islamiyah dapat hadiah itu kitab Al-Majmu' 13 jilid. Kemudian waktu kecil gitu, terus saya beli dari Mesir langsung
yaitu 23 jilid. Nah, kitab Al-Majmu' di situ disebutkan al-afu an bauli baqarit biasah alal haddi. Zaman dulu ketika giling biji-biji yang seperti gandum, umpamanya digiling gandum itu, yang giling bukan manusia, tetapi apa? Bakor sapi. Jadi sapi itu nanti ditali di satu kayu, kemudian kayu penggilingan, sapinya yang jalan muter. Pernah tahu yang kayak gitu ya? Nah sapi ini kan nggak mungkin dia kalau mau pipis mau bilang dulu, nggak bisa. Ya mau nggak mau udah pipis aja gitu. Ketika si sapinya pipis, dia itu memercik ke gandum itu atau tidak? Sedikit banyaknya pasti ada. Sedikit banyaknya pasti memercik, itu pasti. Dan terus bagaimana hukum gandum yang terkena pipisnya bakor, terkena pipisnya sapi, hukumnya najis tidak? Najis. Dan terus nggak boleh dimakan. Ingat, najisnya adalah najis yang ma'fuun anhu, najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena sulitnya kita terhindar dari pipisnya sapi mati. Dan ini tidak jauh beda dengan ikan pindang. Yang pernah makan ikan pindang? Ikan bandeng presto. Di dalamnya bersih atau kabel bandeng presto kemungkinan besar udah dibersihin sama mereka. Tapi kalau pindang, dalamnya itu masih ada kotorannya. Kadang ketika kecampur dengan kulit daging, si dagingnya itu yang bagian dekatnya kotoran itu rasanya pahit. Halal atau tidak? Najis atau enggak kotoran ikan pindang? Najis. Semua ulama kecuali tadi Maliki dan Hambali mengatakan kotoran ikan pindang hukumnya najis. Dan terus bagaimana? Kita nggak boleh beli dong ikan pindang itu, nggak boleh makan ikan pindang. Kenapa? Karena pas diasap itu kotorannya tetap masih ada di perutnya. Boleh beli atau tidak? Jawabannya boleh. Karena apa? Kenajisan kotoran ikan pindang tadi itu najis yang ma'fuun anhu, dimaaf. Kenapa? Karena saking sulitnya membersihkan satu persatu kotoran ikan pindang. Gak jauh beda dengan wazif. Wazif itu ikan teri. Bapak Ibu ketika mau menjemur ikan teri, mengeringkan, mengasingkan ikan teri, apakah satu persatu diambil kotoran? Enggak. Bahkan ketika goreng pun nggak sempat ngambil satu persatu kotoran. Nah, itu namanya saking sulitnya terhindar dari kotoran. Maka kenajisannya itu dimaafkan. Dan ini sama seperti punya apel, jambu, air biasanya, atau jambu biji pun ada, di dalamnya ada ulatnya. Boleh nggak kita pilih satu persatu ulatnya kita makan? Tidak boleh. Tapi kalau langsung dimakan sejambu-jambunya, seapel-apelnya boleh kemakan si ulatnya itu halal atau haram? Boleh. Najis tetapi dimaafkan, haram tetapi dimaafkan. Apa? Karena saking sulitnya, ya. Sulit kita menjaga dari semuanya itu. Darah itu berkorban, ya, si dagingnya itu udah potong-potongi, si daging kena darah enggak? Sedikit banyak mesti kena darah itu. Nah, darah najis atau suci? Darah najis. Maka kena sedikit saja hukumnya ya najis. Nah, terus kita ambil itu daging kemudian kita masak sampai si airnya itu berubah menjadi keruh karena darah, ya, keruh kemerah-merahan karena darah. Apakah si daging itu nanti kita makan dan hukumnya halal? Jawabannya na'am, hukumnya halal. Dan ini pernah ada satu riwayat
dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna fi zamanin Nabi, dulu kami di zaman Nabi, di masa Nabi kami masak daging. Nah, ketika ketika kami memasak daging, kemudian warna keruh kemerah-merahan naik ke atas di atas air karena darah, gitu ya. Keruh kemerah-merahan karena darah yang dari daging itu tadi. Dan walam yunkirin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mengingkari sama sekali. Ya, berarti mengatakan itu daging hukumnya suci. Maka Bapak Ibu yang punya daging yang tercampur dengan darah jangan dulu dicuci. Ini kata para fuqaha. Kalau langsung direbus, digoreng, dimarinasi nggak masalah. Tapi kalau sudah terlanjur dicuci maka harus dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau dicuci, kalau tidak dicuci langsung dicemplungin ke kapel digoreng nggak masalah. Ya. Lo najis, iya najis, tetapi dimaafkan karena najisannya. Nah, karena apa? Sulitnya kita terhindar dari najis tersebut. Nah, Wabahatha Al-Fazari, Imam Al-Fazari memiliki pendapat bahwasanya al-afwa an ba'ril fa'rati, dimaafkan juga kotoran tikus. Fa'roh itu berit, berarti tikus. Kotoran tikus khusus bagi orang yang rumahnya itu banyak sekali tikus. Banyak banget tikusnya. Maka kotorannya itu umpama terjatuh, kita punya kopi ini teh nih, kemudian kejatuhan kotoran tikus, maka boleh kita ambil, kita buang itu kotoran, tehnya diminum, tidak masalah. Masuk ke penggorengan kita, enggak apa-apa, najisnya dimaafkan. Tapi khusus bagi yang rumahnya banyak tikus. Kami di rumah Demak itu tikus banyak banget. Benar, banyak banget. Enggak bisa terhindarkan. Dari dulu sampai sekarang enggak bisa terhindarkan. Di Bandung masih lumayan lah, enggak begitu banyak. Kecuali yang di dekat-dekat gitu, itu banyak mungkin ya. Nah, itu yang banyak tikusnya, maka kotorannya itu dimaafkan. Kita punya air 1 ember di kamar mandi, kurang dari 2 kula, terkena kejatuhan kotoran tikus, apakah air itu menjadi mutanajis, berubah menjadi air yang terkena najis? Jawabannya iya, tetapi dimaafkan. Kenapa? Karena nggak bisa terhindar. Sulit bagi kita menghindari, sulit. Udah ditutup masih aja kena kotoran tikus. Idza waqa'a fi ma'in wa amatil balwa bihi, ketika kotoran tikus itu menjatuhi satu yang cair, benda cair, minyak goreng, madu, air, itu kalau sesuatu yang cair, atau kita punya kuah sayur dijatuhi kotoran tikus, maka itu dimaafkan dengan syarat amatil balwa. Tikusnya banyak banget, kita tidak bisa menghindar. Kecuali kalau tikus cuma 2 ekor, tiap malam mereka kejar-kejaran, kemudian kotorannya ngena minyak goreng kita, lah itu dihukumi mutanajis. Karena apa? Cuma 2 ekor ya. Dan bisa disebut juga dimaafkan karena kita umpama nggak bisa mengusir tikus tersebut. Nah, apalagi wamadi, sudah masalah kotoran hewan ya, pipisnya hewan beres. Sekarang berpindah kepada najis berikutnya, yaitu madhi. Ada wadi, ada madhi. Kalau madhi itu cairan yang bening kental,
dia keluarnya ketika intisyarul dzakar, syahwatnya itu memuncak, itu namanya madhi. Kalau wadi dia itu keluar akibal bauli, setelah pipis biasanya keluar kemudian kerasa sakit, atau ketika mengangkat barang-barang yang berat tiba-tiba keluar, nah itu namanya wadi. Madhi dan wadi hukumnya najis. Kalau seorang umpamanya keluar darinya itu madhi dan wadi, maka harus dicuci dan bisa membatalkan wudhu ya. Harus dicuci dan bisa membatalkan wudhu madhi dan wadi. Wadamin begitu juga termasuk najis adalah darah. Hatta mabaqiya ala nahwi admin, bahkan darah yang masih menempel pada satu tulang atau pada daging itu hukumnya najis. Tadi sudah kita bahas. Cuman kenajisannya darah yang nempel di tulang atau di daging itu dimaafkan. Pernah nggak Bapak Ibu beli ayam ya, fried chicken merek apalah itu, kita beli, kita makan, pas dibuka di tengah-tengah yang nempel tulang itu masih ada urat yang dalamnya isinya darah. Kenapa? Atau dagingnya masih kemerah-merahan, belum matang sepenuhnya sehingga di situ ada warna darah. Itu darah hukumnya najis atau suci? Najis. Darah selamanya najis kecuali kalau berubah jadi ASI, itu suci. Darah selamanya hukumnya najis kecuali kalau dia sudah berubah menjadi sperma. Sperma itu dari darah. Darah itu hukumnya najis kecuali kalau sudah berubah menjadi minyak misik. Minyak misik dari darah, cuman bukan darah sembarangan, dia dari darah kijang, dari darah apa? Kijang. Jadilah kalau minyak misik yang wangi. Darah hukum asalnya najis walaupun yang masih menempel pada daging atau tulang. Udah kita goreng, udah kita rebus, masih aja ada darah di dalam daging, maka itu darah hukumnya najis. Tetapi kenajisannya dimaafkan. Ma'fun anhu. Berarti boleh dong kita memakannya, boleh. Ya, hukumnya boleh kita memakannya. Hatta mabaqiya ala nahwi admin, bahkan darah yang masih tersisa di satu tulang atau daging, lakinnahu ma'fuun anhu, akan tetapi darah tersebut dimaafkan. Wastasnau, dan para ulama pada mengecualikan minhu dari dam al-kabida ing kabid. Kabid itu artinya hati atau jantung. Hati itu isinya darah, jantung isinya darah, maka halal. Ini pengecualian. Waktihal, limpa juga isinya darah. Misik itu tadi darah yang dia sudah berubah menjadi misik, darah kijangnya. Walau min mayitin, ini na'akoda. Wal alaqah wal mudghah, alaqah itu apa? Gumpalan daging. Ketika ada wanita hamil muda kemudian keguguran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari sperma, kemudian dia akan berubah menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari dia itu berubah menjadi segumpal daging, kan gitu. Nah, ketika segumpal daging ini luruh keguguran dan dia itu berupa daging, ini najis atau suci? Maka dihukuminya suci. Diambil begitu saja tangan kita yang kena basahannya tidak menjadi muta najis, nggak terkena najis. Atau segumpal darah yang hamil baru sebulan 2 bulan masih berupa segumpal darah itu sebulan, berarti sebulan masih berupa darah, segumpal darah keluar keguguran diambil, maka segumpal darah ini dihukumi suci. Ini termasuk pengecualian.
Walabanan kharaja bilau nidam, air susu, air susu ASI, air susu ibu itu asal usulnya adalah darah haid, itu asal usulnya. Kemudian berubah menjadi ASI, maka ASI tersebut yang umpama toh keluar dalam bentuk darah itu hukumnya suci. Wadama baidotin lam tafsud, kemudian darahnya telur yang belum rusak. Telur yang belum rusak masih mungkin bisa menetas, darah yang ada di dalamnya itu hukumnya suci. Maka kalau Bapak Ibu goreng telur, mau nyemplung telur, pas mecahin telur masuk ke penggorengan, ada sedikit darah, itu tidak masalah. Ya, dihukuminya suci. Udah matang kita makan boleh. Yang tidak boleh kalau si telur itu sudah busuk, telurnya sudah tidak mungkin lagi menetas, maka darah yang kecampur di dalamnya itu dihukumi najis. Ya, dulu pernah saya kakek atau nenek dulu di sono di Jawa itu kalau menemukan telur busuk, ya istilahnya koklak, ya kopior busuk sudah, oleh mereka direbus terus dimakan, padahal baunya itu masya Allah, saya nggak kuat, nggak betah, suruh nyoba nggak bisa. Ada yang pernah ngerasain? Melihat pernah dan ngerasain juga nggak? Rasanya kadang-kadang kalau pas lihat itu orasi itu yang seperti itu busuk seperti itu bukan? Telur asin itu asalnya bagus, tapi kalau biasanya telur bebek, telur ayam yang busuk-busuk itu oleh orang-orang tua dulu diambilin terus direbus gitu. Nah ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh karena hukumnya adalah najis, tidak suci dia. Jadi, maka sekarang umpama masih ada yang memakannya, ya udah dibuang aja gitu. Itu hukumnya adalah najis. Nah itu belum tahu mah beda lagi. Oke, itu tentang beberapa najis, kan masih ada beberapa perihal najis nanti. Silakan. Mengenai tadi aturan ataupun pernyataan bahwa semua yang keluar dari bubur itu najis. Nah, berarti si madu itu keluar dari hewan juga. Nah, kemudian telur juga itu dari kotoran. Ya. Itu kesifatannya seperti apa? Kemudian yang berikutnya adalah darah. Darah itu apakah yang nempel di kita, yang keluar dari luka kita, termasuk itu najis. Kemudian yang terakhir najis masih yang misalkan tadi ada luka, terus itu kita sholat tiba-tiba keluar misalkan, itu hukumnya seperti apa? Kemudian hukum bahwa semua darah itu najis, berarti transfusi darah itu darahnya najis juga. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur itu hukumnya adalah najis menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Ini tidak semuanya, tetapi ada beberapa pengecualian. Di dalam satu kaidah pasti ada pengecualian. Ya. Tadi diantaranya adalah madu. Itu seluruh ulama sepakat kalau madu itu tidak najis, walaupun keluarnya itu dari duburnya lebah. Betul, pengecualian itu pasti ada. Telur, kalau telur nanti ada hukumnya sendiri. Telur keluar dari dubur ayam, dia najis atau suci? Dihukumi suci kalau keras, dihukumi najis kalau lembek. Ada yang pernah nemuin telur lembek? Nah, saya dulu pernah mencari, nggak tahu dari siapa dulu ya, suruh mencari telur yang lembek, dia nggak jadi, keluar lembek, betul lembek, ya. Dan itu hukumnya ternyata najis. Kenapa? Karena lembek, gitu ya. Nah termasuk ini, astagfirullah, yang jadi pembahasan
Bapak Ibu kalau nyembelih ayam betina di dalamnya ada telur-telurnya itu. Nah itu najis atau suci? Nah, iya di dalam perut. Najis atau suci. Itu nanti insya Allah ada bahasannya. Karena di awal di kaidah nanti akan disebutin telur yang keluar dari satu ayam dia itu keras maka hukumnya suci, nggak perlu dicuci. Walaupun keluar dari dubur ayam itu najisnya dimaafkan, nggak perlu dicuci kecuali kalau terkena kotoran, baru kotoran hewan baru dicuci. Tapi kalau kelihatannya tidak ada kotoran maka dihukumi suci, najisnya dimaafkan. Nah tapi kalau telur yang keluar itu berupa telur yang lembek tidak keras itu hukumnya adalah najis. Dohirnya luarnya najis, dalamnya pun dihukumi najis. Itu pengecualian. Kemudian yang kedua yaitu tentang darah. Darah itu apakah semua darah hukumnya najis? Jawabannya nah, kecuali yang dikecualikan tadi. Bahkan termasuk darah diri kita sendiri. Sedikit banyaknya darah hukumnya. Ya, kalau kita sholat bagaimana? Ada hukum khusus ketika kita sholat terkena darah. Karena ada 3 macam najis nih. Maksudnya 4 macam najis. Najis yang dimaafkan hanya di pakaian saja. Najis yang hanya dimaafkan di sholat saja. Najis yang dimaafkan di sholat saja. Najis yang dimaafkan di benda cair saja. Najis yang dimaafkan di dua-duanya, sholat dan benda cair, dan najis yang tidak dimaafkan sama sekali. 4 macam. Najis yang dimaafkan dalam sholat itu adalah darah dan nanah. Kalau hewan yang tidak mengalir darahnya nggak dimaafkan di dalam sholat. Nah, maka darah walaupun najis, tapi kalau dia ngena di dalam sholat itu bisa dimaafkan kalau darahnya sedikit. Sedikit banyaknya ukurannya seberapa liter kembali ke uruf manusia. Ketika ada bisul kemudian pecah di dalam sholat, darah yang ada dalam bisul sedikit atau banyak? Sedikit, maka dimaafkan. Sholatnya tidak langsung batal. Ya, darah sendiri hukumnya najis, maka nggak boleh kita minum. Kalau gusi kita berdarah kemudian kecampur dengan ludah dan kita telan, sedangkan kita tahu ini ludah kecampur dengan darah, maka kita kena hukum haram. Kenapa? Mengkonsumsi sesuatu yang najis. Mengkonsumsi najis sedikit banyaknya hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Nah, tentang darah. Transfusi darah bagaimana berarti najis ketemu najis? Ini enggak termasuk orang yang terkena darah kalau transfusi. Ya, transfusi itu tidak memasukkan benda najis ke tubuh kita, itu tidak. Itu pernah saya cari, ternyata itu enggak ada hubungan dengan najis sama sekali. Gitu ya. Jadi sama seperti orang memasukkan obat. Hukumnya sama seperti itu. Bukan memasukkan benda yang najis. Nah, kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Sudah. Ada 3. Udah kejawab dengan 3. Udah kejawab. Udah kejawab. Transfusi darah. Ini Ustaz, kalau gunakan bahannya termasuk najis. Kalau hewan-hewan kecil itu disamakan dengan belalang nggak? Kalau belalang itu halal dan bahannya juga kan nggak najis. Jadi kalau kita yang kejadian di kehidupan sehari-hari kan banyak seperti ada di waktu ada bangkai iraru, ada bangkai itu termasuk najis enggak? Soalnya kalau termasuk najis ini sangat sulit membersihkan kayak itu iraru. Ya. Seluruh bangkai hukumnya najis kecuali 3. Bangkai manusia, bangkai ikan dan belalang.
hukumnya najis, berarti siraru, ramaduk, lalat, semut itu hukumnya najis. Kalau sulit menghindar, beda lagi. Pokok kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir, satu kesulitan akan menarik kepada kemudahan, itu bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun. Kita punya masjid, lantainya ini banyak sekali kotoran burung, kotoran cicak. Kotoran cicak, kotoran burung hukumnya najis. Tapi karena saking banyaknya kita mau membersihkan tiap hari pun sulit, tidak bisa, maka dimaafkan kenajisannya. Syaratnya asalkan jangan sengaja menginjak. Kalau sengaja kotoran diinjak, itu kotoran diinjak, nah itu nggak sah nanti sholatnya. Sirahu rambut yang di sini begitu banyak umpamanya, sulit kita membersihkan, sulit kita terhindar darinya, ya sama, dimaafkan, najis tetapi dimaafkan. Nah dari situ kemudian kita ketika berjalan menuju ke shop, ya berjalan aja. Walaupun ada yang nempel di kaki, itu dimaafkan. Asalkan tadi jangan sampai kita sengaja sirahu diinjak, ada ramatut diinjak, ada semut diinjak, nggak ada unsur kesengaja. Nah, Kalau ini Pak, kalau yang belalang bangkainya suci. apakah itu ada yang semisal atau hanya belalak saja? Nah, Padahal kalau di kampung itu ada yang dikonsumsi di luar belalang, ada jangkrik, ada semua yang bersayap, ada yang banyak ya di situ tidak mengeluarkan darah itu. Kalau di luar darah itu, kalau di Jawa itu saya dimasak karena itu bisa sama dengan belalang katanya begitu. Termasuk siraru itu kan di sana sering dimasak, dibikin apa itu termasuk bagaimana ya? Nah, dalam adab Syafi'i belalang itu ada definisinya loh. Belalang itu adalah satu hewan yang dadanya itu rata, bengker rata, kemudian ada kaki belakang yang menjuntai gitu. Nah, jangkrik apakah seperti itu? Kemungkinan bisa jangkrik. Cuman ini tadi dadanya kan tidak rata si jangkrik itu. Ada walaupun ada kaki, istilahnya sotang ya, kaki belakang itu, kemudian dadanya kan tidak. Nah, ini tidak memenuhi syarat definisi enggak. Gitu. Maka kalau saya meyakini belalang itu ya khusus belalang sejenisnya, jenis belalang aja. Jangkrik enggak masuk ke dalam kategori belalang. Nah, saya pernah mendengar penjelasan tadi, belum pernah membaca, bahwa siraru dia termasuk jenis belalang karena bersayap. Itu. Oh kalau kayak gitu bebas banget, nanti kita lihat capung kita ambil, lihat kupu-kupu kita ambil, kita makan semua. Dan keyakinan saya nggak mengatakan seperti itu. Yang sudah saya temukan sampai saat ini belalang dia jenis belalang saja. Yang dadanya itu kotak rata, ke bawahnya itu, kemudian punya sotak kaki ke belakang yang menjuntai. Itu saja. Selain itu bukan masuk kategori belalang. Allahu a'lam. Darah. Darah tadi ada kebanyakan, mungkin apakah sudah tahu belum. Jadi ada yang makan darah yang umum. Misalkan ada yang membeli domba, darahnya ditampung dan dibekukan. Nah, terus dibuat diberikan seperti atik apakah darahnya itu haram. Kemudian ada orang juga yang meminum darah, sengaja minum darah ular. Nah, darah hukum asalnya najis, kecuali termasuknya hati, jantung, limpa itu dihukuminya suci. Sedangkan darah dari hewan sembelihan itu kalau di dalam ayat Al-Quran itu namanya apa? Darah yang
ada al-mawqudatu, ada munhamitoh, ada apa istilahnya? Darah yang mengalir, apa bahasa Arabnya di Al-Quran? Darah yang mengalir itu hukumnya najis. Apa definisi darah mengalir? Definisi darah mengalir adalah darah yang mengucur saat disembelih. Maka darah itu hukumnya najis. Walaupun setelah itu ditadah, kemudian dibekukan, direbus, digoreng, maka itu darah yang sudah diolah semacam itu hukumnya tetaplah najis. Dimakan nggak boleh, hukumnya haram. Harus yang haram hukumnya. Harus kalau dijauh tidak. Darah ular bagaimana? Sama darah ular nggak boleh dikonsumsi. Kalau untuk obat itu boleh nggak dengan menggunakan hal benda-benda yang najis, boleh, tapi dengan syarat orang itu belum menemukan obat yang lain. Jadi sudah mencoba, syaratnya itu mencoba yang halal dulu, nggak ketemu juga, dan dia sudah masyakoh, merasa gemes dengan sakitnya, umpamanya kalau nggak sembuh, ya kan? Kemudian dia konsumsi yang najis gitu, maka tidak masalah. Orang tikus makan apa? Cacing, digoreng, diapain gitu. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi harus bagaimana? Harus mencoba yang halal dulu, berobat dengan yang halal, belum sembuh juga, barulah nanti yang haram. Nah ini masuk ke kaidah apa? Ad-darar yuzhar. Kemudian ad-darurat tubihul mahdurat. Segala sesuatu yang masuk kategori darurat maka bisa memperbolehkan sesuatu yang asalnya haram. Nah, darurat itu apa? Definisi darurat adalah sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa atau bisa menghilangkan manfaat anggota badan. Itu namanya darurat. Selain dua ini, maka tidak ada istilah darurat. Minum darah air ular kobra bagaimana? Itu apakah orangnya sakitnya apa dulu gitu? Oh supaya fit kuat kerja, maka bukan darurat. Ya, bukan darurat. Kalau dia itu umpamanya meninggal, kalau nggak minum darah ular kobra, maka masuk kategori darurat. Nah sampai saat ini saya belum menemukan ada penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa darah ular kobra itu mengandung obat. Bahkan penelitian yang sebaliknya, darah itu adalah tempatnya virus bakteri. Kalau diminum ya bakterinya nyebar ke tubuh kita. Itu yang saya temukan sampai saat ini. Cukup ya.